Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru baca lagi nih. Ada berita katanya vaksin itu bahaya, vaksin itu haram. Bahkan ada yang ngaitin kebahayaan vaksin ini dengan hadis Nabi. Katanya vaksin itu adalah racun yang mana dampaknya itu katanya setelah 1-2 tahun. Nah, di dalam hadis itu disebutkan sumusanatin atau racun yang dampaknya itu 1 tahun ke depan. Padahal setelah diteliti itu bukan perkataan Rasulullah pertama, kemudian itu juga hadisnya bermasalah, hadisnya dhaif, tidak bisa dibuat menjadi dalil. Dan ini bukan perkataan Rasulullah, tapi itu mengaitkan sahabat Abu Bakar yang meninggal itu karena racun, tapi ini bukan perkataan Rasulullah ya. Nah, kemudian vaksin ini katanya ada chipnya. Kalau kita divaksin itu ditanamin chip katanya. Nah, ini orang bilang, wah ini perkataan Bill Gates. Nah, padahal Bill Gates-nya sendiri itu vaksin juga. Itu kita bisa baca di media-media mainstream gitu. Nah, agama itu kan menganjurkan kita untuk berikhtiar. Nah, vaksinasi ini adalah bagian ikhtiar kita agar kita tidak terpapar COVID dan juga tidak menularkan COVID-19 ke orang lain. Ulama-ulama kita seperti misalnya Gus Mus, Gus Baha, itu juga sudah vaksin. Saya pribadi sudah vaksin Sinovac 2 kali dan alhamdulillah tidak apa-apa. Masih sehat-sehat sampai sekarang alhamdulillah. Nah, kita juga perlu apa ya? Perlu meresapi gitu ya, perlu membaca, perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi ini adalah ulama fikih bermadzhab Maliki. Beliau bilang, jadi yang namanya ahli agama, yang namanya ahli hukum itu jangan mengabaikan yang namanya sains. Jadi sains dan agama itu bukan sesuatu hal yang perlu ditentangkan. Jadi kalau keputusan agama ini butuh verifikasi dari dokter, dari ahli medis, maka kita juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Jadi banyak kok ulama-ulama fikih dalam menentukan pendapatnya itu juga merujuk pada pendapat-pendapat dokter. Jadi jangan abaikan apa yang disarankan oleh dokter, tenaga medis, atau ahli farmasi gitu kan. Jadi ini adalah suatu bentuk upaya kita, vaksin ini suatu bentuk upaya kita untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi agar tidak terkena virus corona dan tidak menularkan pada orang lain. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahom ini sangat jelas, clear sebenarnya. Jadi bahwa vaksin itu satu, aman, tidak berbahaya, dan udah jelas halalnya. Kenapa begitu? Begini, berbicara mengenai aman gitu ya. Sebelum vaksin ini diedarkan secara luas kepada masyarakat, disuntikan kepada ratusan juta manusia di dunia, itu ada yang namanya proses uji klinis. Uji klinis itu ada kayak penelitian lah intinya, ada tahapan-tahapannya. Jadi dari awal nih misalnya ya di hewan dulu, lalu pada manusia, dicek lagi uji klinis fase 1, 2, 3 begitu. Pada hewan namanya preklinik atau sebelum pada manusia. Itu udah jelas keamanannya. Kalau nggak aman, itu pasti di fase-fase ini nih udah pasti gugur. Dan ini kan yang memantau itu bukan hanya kita ya, sedunia memantau vaksin ini gitu. Dan vaksin yang beredar di Indonesia saat ini itu udah dipakai oleh puluhan negara di dunia. Semua yang ada di Indonesia. Moderna, vaksin Sinovac, AstraZeneca apalagi. Udah banyak yang pakai gitu. Jadi udah pasti aman. Kalaupun ada reaksi-reaksi tertentu, itu memang reaksi yang diharapkan timbul begitu ya dalam konteks menimbulkan kekebalan. Nah, dan ketika disuntikan vaksin itu kan juga nggak sembarangan. Ada proses screening atau dipilah dulu mana yang boleh, mana nggak boleh, atau nanti ditunda dulu. Itu ada prosesnya. Nah mengenai kehalal haramannya,
MUI kan udah jelas juga. Tadi Ustadz Ahong udah sangat membahas itu. Bahwa udah terbukti halal begitu. Nggak ada tuh. Sempat ada kan ramai tuh. Wah, vaksin Sinovac ada sel ginjal monyet hijau Afrika. Itu hanya dikembangkan di awal. Di akhir ya udah nggak ada. Itu kayak cuman bikin awalnya doang gitu. Kayak dikasih ternak itulah gitu awalnya. Habis itu udah nggak ada lagi. Zatnya udah nggak ada, sudah hilang. MUI udah bilang itu aman gitu. AstraZeneca juga begitu. Wah katanya ada mengandung tripsin babi. Itu tuh hanya proses awal yang cuman guntingnya doang bersentuhan. Itu pun juga nggak ada kandungan tripsin, itu nggak ada sama sekali. Dan itu juga sudah jelas ya. MUI statementnya juga jelas. Dan yang lain juga sama intinya. Jadi vaksin itu udah terbukti aman dan halal. Semoga bermanfaat.